Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa,
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Baik, selamat pagi teman-teman, ibu bapak dan saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Sebelum kita bersama belajar merenungkan firman Tuhan dari Alkitab pada pagi hari ini, mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk pagi yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang boleh kami jalani. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Pagi hari ini kami bersama rindu untuk belajar, merenungkan, terlebih nantinya Engkau mampukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ibu bapak dan saudara-saudara, bacaan kita terambil dari surat 1 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. 1 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sesat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, perhatikan, terlebih nantinya melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ada sebuah nasihat dalam masyarakat Jawa yang mengatakan bahwa hidup ini adalah penerimaan. Mungkin kita semua sering mendengar yang namanya nrimo ing pandum. Ketika diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan hidup,
ketika berada dalam tekanan, ketika dalam kondisi yang mendesak sekalipun, nasihat ini mengajarkan kita untuk menerima apa yang sudah menjadi pandum bagian diri kita masing-masing. Seolah tidak elok kalau mengeluh, kalau tidak bersyukur ketika diperhadapkan dengan berbagai situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Bacaan kita tadi bernuansa semacam teguran, nasihat juga. Tapi ini nasihat dari Rasul Paulus untuk anak didiknya, Timotius. Timotius sendiri merupakan seorang yang dipercaya oleh Rasul Paulus untuk juga merawat jemaat. Bahkan dalam pengantar suratnya disebutkan, kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman, kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ini menjadi bentuk kedekatan antara Paulus dan Timotius. Lebih lanjut, kenapa surat ini diberikan? Kenapa Rasul Paulus olah-olah nasihatnya itu benar-benar penting? Timotius diperhadapkan dengan berbagai macam pengajaran yang sesat, pengajaran yang beragam dalam dia memelihara imannya untuk mengikut Yesus. Mungkin pengajaran itu bukan tentang hal-hal yang negatif, bukan hal-hal yang tidak benar, tapi itu bertentangan dengan ajaran Kristus. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang dianggap sesat, bahkan dongeng nenek-nenek. Nah, ini menjadi persoalan, dongeng seperti apa yang diungkapkan oleh nenek-nenek. Lalu penekanan penting adalah pada bagaimana menghayati ibadah. Tentang ini Rasul Paulus mengingatkan betapa ibadah itu penting, bahkan pentingnya melebihi latihan badani. Ini menjadi perhatian. Tapi saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan hal yang ada di ayat ke-10 mengenai karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Tentang pengharapan. Saya tadi sedikit banyak memberi pengantar tentang nasihat nrimo ing pandum. Ketika diperhadapkan dengan persoalan yang tidak sesuai dengan keinginan, mungkin nrimo ing pandum ini seolah bijaksana. Mangane kakean sambat, mending nrimo, bersyukur. Tapi apa mudah ketika kita mau menerima tadi itu? Saya yakin itu akan penuh dengan pergumulan. Nah, ketika saya bertanya dengan beberapa orang petani dalam sebuah penelitian untuk skripsi saya melihat setidaknya ada 3 hal yang menarik berkaitan dengan nrimo ing pandum. Yang pertama, mengenai pegangan hidup. Ketika diperhadapkan dengan berbagai macam kondisi yang tidak menyenangkan, atau mungkin dalam konteks ini adalah pengajaran sesat, hal-hal yang lain, ada pegangan hidup yang menjadi pedoman. Petani ketika gagal panen memiliki pegangan hidup bahwa besok akan ada panen lagi. Besok akan ada hari esok yang lebih indah. Bahkan ada ketekunan untuk mengupayakan hari esok itu.
Yang kedua, mengenai berdoa. Sesederhana doa. Mungkin doa nggak bisa merubah kenyataan. Penyakit kita kan seringkali kakean dungo. Tapi doa pada tahap tertentu, tahap tertentu ini bisa mengubah cara pandang kita terhadap persoalan. Mungkin persoalannya akan tetap bahkan tambah parah, tapi cara pandang kita terhadap persoalan itu bisa saja berubah. Di mana kita bisa melihat peluang, bisa melihat kesempatan, dan itu terjadi setelah berdoa. Menjadi selaras dengan apa yang kita baca tadi. Bahwa latihan badan bisa saja membuat kita lelah. Tapi ibadah, berdoa secara rutin, itu menjadi cara kita merawat harapan-harapan kita. Lebih lanjut itu menjadi nafas hidup orang percaya. Berdoa tidak hanya soal meminta, tapi berdoa berupaya membangun relasi untuk tetap terjalin dekat dengan Sang Pemberi hidup. Ibu, bapak, dan saudara-saudara memperhatikan apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, apa yang sudah kita kerjakan dalam kehidupan kita ketika sudah sebegitu berjalannya kita merasa ya wis lah uripku wis ngene, ya wis lah, ya wis yang lain, dan itu berujung pada kefrustrasian kita karena seolah-olah ya sudah mentok hidup itu. Ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang beragam, kita diingatkan bersama tentang pengharapan. Pengharapan menjadi penting ketika diperhadapkan dengan situasi yang tidak diinginkan. Bukan hanya menjadi cara kita bertahan, tapi memampukan kita untuk berkreasi secara kreatif menghadapi keadaan. Itu karena memiliki pengharapan. Lebih lanjut, pandangan-pandangan kita tentang hidup bisa saja diperluas ketika kita memiliki pengharapan. Saat ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam realita hidup, kecerdasan intelijen, AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, dan mungkin persoalan penipuan media sosial karena semua terjalin lewat online. Itu menjadi realita kehidupan kita. Dalam konteks kita bisa saja inilah yang disebut dengan pengajaran sesat masa kini. Bukan hanya soal tahayul, dongeng segala macam, tapi sekarang kita diperhadapkan dengan yang namanya hoax, berita bohong, kecurigaan yang tidak baik, dan bagaimana bullying ini juga menjadi pengajaran cara pandang yang sesat. Sehingga notabene kata sesat ini tidak hanya untuk kita menjatuhkan orang lain, tapi untuk melihat realita kita. Ada banyak hal buruk di sekitar kita dan kita harus tetap melangkah dalam rangka kita sendiri menghidupi pengharapan kita. Tidak semua diberikan kesempatan yang sama dalam hidup. Tidak semua orang menghadapi permasalahan yang sama. Tidak ada saat untuk membanding-bandingkan uripmu luwih penak, uripku luwih rekoso, uripku luwih. Tidak ada. Kita berjalan dalam lilin kecil kita masing-masing. Dalam relasi kita dengan Tuhan kita masing-masing. Secara personal. Namun terbangun juga secara komunal. Kita berbicara dengan Tuhan dalam diri kita yang paling jujur. Karena tidak ada kepalsuan lagi. Kedekatan itulah yang membawa kita pada pengharapan bahwa hari esok akan baik-baik saja. Walaupun sekarang tidak bisa terkendalikan.
Harapan yang membuat kita berani memutuskan, berani melangkah, berani bertindak. Meskipun diperhadapkan dengan situasi yang mentok. Wis ming tekan semene wae. Ndak. Kita diingatkan kembali mengenai bagaimana mentalitas kita sebagai pengikut Kristus. Bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan. Bagaimana kita terjalin secara komunikasi dengan sekitar kita. Bagaimana kita membangun hidup berkomunitas kita. Terlebih sekarang kita diperhadapkan dengan era-era digital, era-era tahun-tahun politik, di mana semua itu menjadi serba tidak menentu. Tapi satu hal yang menjadikan kita berani berjalan tentang pengharapan yang kita pegang sekaligus kita kerjakan hari demi hari. Tuhan yang memampukan kita dan yang memelihara kita dalam menghidupi setiap lilin pengharapan kita dalam realita hidup yang tidak menentu. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Ibu Bapak dan saudara-saudara, mari bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh sama belajar. Kami boleh sama merenungkan apa yang menjadi firman-Mu dalam Alkitab. Tuhan, di tengah sukacita kami teringat akan pergumulan saudara-saudara kami dalam mereka bekerja, belajar, mengupayakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga teringat akan kehidupan kami sebagai keluarga. Kami ingat akan orang tua kami, saudara kami, dan mereka yang dekat dengan kami, bahkan seperti keluarga kami sendiri. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka di tengah berbagai macam pergumulan hidup mereka. Kiranya Tuhan yang memampukan mereka di tengah berbagai macam persoalan hidup. Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara kami dalam setiap karya dan pelayanan mereka. Tuhan yang memampukan mereka sehingga mereka dapat bertumbuh di dalam iman, di dalam Engkau. Tuhan, di tengah berbagai macam kondisi hidup yang tidak menentu, kami percaya bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami. Mampukan kami untuk terus berpengharapan. Mampukan kami untuk menjalani setapak demi setapak kehidupan kami, meneruskan kisah-kisah hidup kami dengan penuh pengharapan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk lingkungan kami, masyarakat kami. Kiranya Engkau yang mampukan kami untuk kami terlibat jadi kabar sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap karya dan pelayanan-Mu di manapun kami berada. Kiranya Engkau yang mampukan kami sehingga kami dapat berdinamika, berpelayanan, berbagi kasih dengan orang-orang yang kami jumpai. Tuhan, Engkau yang mengerti apa yang menjadi doa dan pengharapan kami. Kiranya Engkau yang berkati kami, ya Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.